Shalom semua, selamat siang. Shalom Ibu. Shalom Ibu. Oke, selagi Ibu melihat cek kehadiran, ada yang mau pimpin doa untuk pembukaan kita? Ayo Bu. Oke, yuk kita berdoa ya. Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas permintaanmu pada siang hari ini kami dapat belajar. Kiranya Tuhan berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Tuhan berkatikan juga jaringan maupun device yang kami gunakan. Tuhan berkatikan juga ibu guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Lydia. Sebelum kita masuk pelajaran kita pemanasan dulu agar semangat untuk melanjutkan pelajaran kita ya. Kalau Ibu bertanya, apa kabar semua? Jawabnya, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke? Ayo, on mic dulu. Oke. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes, yes. Oke. Terima kasih. Udah mulai semangat nih ya. Kita coba sekali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, terima kasih. Harus tetap semangat ya sampai akhir. Ibu izin share PPT-nya sebentar. Apakah PPT Ibu terlihat? Terlihat Ibu. Terlihat Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita harus melihat dulu rules and procedure untuk kelas kita hari ini. Yang pertama, mematikan mikrofon saat guru menjelaskan. Yang kedua, duduk siap dan fokus. Yang ketiga, menggunakan fitur raise hand saat ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Dan yang keempat, menyalakan kamera jika tidak terkendala jaringan. Sampai sini paham ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat memahami teks non-fiksi. Yang kedua, dapat menentukan informasi penting pada teks bacaan non-fiksi. Yang ketiga, dapat menyajikan hasil informasi penting dari teks bacaan non-fiksi. Nah, di sini di tujuan pembelajaran kita sudah disebutkan akan apa yang kita pelajari, yaitu teks non-fiksi. Ada yang tahu nggak apa itu teks non-fiksi? Ayo. Ya, Judith. Di teks non-fiksi itu adalah teks yang ceritanya berdasarkan fakta, Bu. Ya, good job, Judith. Untuk teman-temannya bisa kasih reaction tepuk tangan. Kita kasih applause buat Judith. Oke. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, untuk materinya bisa disampaikan oleh Ibu Nur ya. Baik, terima kasih Ibu Natasha telah membawa pembukaan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang teks non-fiksi. Lanjut, Ibu. Nah, pertama di layar ini telah terdapat sebuah bacaan. Dan Ibu mau memintanya kepada Maria untuk membacaan teks non-fiksi yang terdapat di layar. Baik Ibu. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi.
Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Baik, terima kasih Maria telah membacakan teks non-fiksi kepada kita semua. Dan untuk mendalamkannya, dari teks non-fiksi yang telah dibacakan oleh Maria tadi, apakah informasi yang anak-anak dapat ketahui dan anak-anak dapat temukan dalam teks ini? Ibu mau yang menjawabnya dapat present dulu ya. Oke, ada nih 2 orang. Baik, yang pertama dulu Judith. Pada Judith, persilakan. Yang pertama saya ya, Bu. Iya, Judith. Baik, jadi kalau menurut saya, bulan adalah satelit alami bumi yang terbesar kelima dalam tata surya, Bu. Oke, betul ya. Berikan lection dulu kepada Judith. Oke, nah sekarang kepada Joy. Joy, dipersilakan. Ya Bu, kalau yang saya dapat itu yaitu pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut laut. Oke, terima kasih Joy. Sangat bagus sekali. Diberikan juga lection-nya kepada Joy. Nah, untuk mendalam pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks non-fiksi. Oke, di sini terdapat teks non-fiksi adalah teks tulisan yang berdasarkan data dan fakta. Jadi, seperti yang anak-anak bilang tadi, bahwa teks non-fiksi itu berdasarkan data dan fakta, tidak atau bukan sebuah karangan atau cerita yang kita terterakan dalam suatu teks tersebut. Nah, jenis-jenis teks non-fiksi kita dapat melihat esai, di mana esai adalah tulisan yang berisi opini penulis tentang suatu hal yang dinilainya. Yang kedua itu sejarah. Sejarah adalah silsilah, asal-usul dan riwayat suatu tempat atau kejadian. Yang ketiga, ada buku teks, adalah buku teori tentang suatu ilmu yang disusun untuk tujuan pembelajaran. Dari jenis-jenis teks non-fiksi, kita telah mengetahui ada esai, sejarah, buku teks. Dan ini disusun berdasarkan data dan fakta ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk pada informasi penting dalam teks non-fiksi disajikan tersirat atau tersurat. Di sini terdapat informasi tersurat, yang dimana informasi yang diperoleh langsung dari teks, sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan isi teks. Informasi tersirat dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu. Dalam teks non-fiksi juga terdapat gagasan pokok atau ide pokok. Gagasan pokok atau ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Ide pokok umumnya terdapat pada kalimat utama. Pengertian kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf atau teks tersebut. Kalimat utama juga berisi penjelasan umum, suatu fokus permasalahan, dan didukung dengan kalimat penjelas. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas cara menentukan atau menggali informasi penting. Yang pertama dulu itu membaca intensif. Caranya membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Nah, di sini udah dikatakan bahwa anak-anak perlu membacanya dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh asal-asalan. Jika asalan-asalan, maka anak-anak tidak dapat atau tidak menemukan yang namanya informasi yang lengkap dari suatu teks tersebut. Yang kedua, mencari kalimat utama. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kalimat utama adalah sama juga dengan
gagasan pokok. Nah, setelah itu, dalam menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari teks, kita bisa menandai kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, yang kita katakan tadi dari awal bahwa gagasan pokok itu biasanya ada pada kalimat pertama. Yang keempat, membuat pertanyaan, yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengetahui informasi penting pada teks. Contohnya, dari bacaan tadi, kita dapat membuat pertanyaan. Apa pengertian dari gerhana bulan? Seperti contoh yang teks dari awal yang telah kita bacakan. Di sana membahas tentang bulan. Jadi kita dapat menyebutkan apa itu pengertian bulan. Yang di mana pengertian bulan tadi adalah satelit alami bumi. Nah, di situ kita dapat memberikan atau menggunakan kata tanya, apa, di mana, di awal untuk menentukan suatu informasi dalam teks non-fiksi. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh dari teks non-fiksi tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkannya secara detail lagi supaya anak-anak tidak bingung. Di sini kita lihat ada beberapa paragraf 1, 2, 3, dan 4. Di 4 paragraf ini memiliki kata kunci tersendiri, yang dimana tadi kata kunci yang kita dapat adalah pada kalimat pertama. Di paragraf pertama kita dapat mengetahui bahwa bulan adalah satelit alami bumi. Nah, ini merupakan kata kunci pada paragraf yang pertama. Yang kedua, di paragraf kedua, kita dapat mengetahui kata kuncinya, bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Dan yang ketiga, itu kata kuncinya, posisi bulan yang menonjol di langit. Kepada Ibu Natasha, kembali dulu. Nah, menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memenuhi banyak budaya, termasuk bahasa, pengetahuan, seni, dan mitologi. Paragraf yang keempat itu ada pengaruh gravitasi. Nah, di sini tertera pada di sini kita dapat melihat kata kuncinya yang dapat menjelaskan tuh termasuk dalam teks non-fiksi. Untuk selanjutnya, Ibu serahkan kepada Ibu Rafael untuk melanjutkan pembelajaran kita. Oke, terima kasih Ibu Nur buat penyampaian materinya. Oke, Bu Natasha, silakan di next slide. Lagi. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu Nur sudah menjelaskan ya gimana caranya kita menggali informasi penting dalam teks bacaan, teks non-fiksi kan. Nah, masih ada yang ingat nggak kira-kira buat menggali informasi yang penting itu bagaimana caranya? Masih ada yang ingat kah? Ayo deh, Ibu mau dengar dari Lydia. Oh, ada Joy. Oh, silakan Joy. Ya Ibu, jadi yang saya ingat tadi mungkin kita bisa dari paragraf pertama itu kita bisa lihat dari kalimat pertamanya. Iya, Gitu. sekali. Ya, jadi salah satunya di mana kita mau mencari informasi penting dalam teks bacaan itu, kita bisa yang pertama, kita harus membaca teks ini dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua, kita bisa mencarinya dengan cara melihat nih, di mana ya kata kuncinya atau kalimat utamanya dalam satu paragraf itu dulu. Jangan langsung semuanya. Jadi, satu paragraf dulu kita lihat. Di sana kalimat utamanya apa. Nah, kita bisa menggunakan kalimat tanya. Ya, tadi udah disebutin juga kan ya sama Bu Nur, kita bisa pakai kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa. Nah, kalau perlu memang harus ditulis. Kalau anak-anak sudah bisa mengingatnya, anak-anak bisa langsung tuangkan informasi penting yang didapat. Nah, sekarang Ibu mengajak anak-anak semua untuk berdiskusi bersama dengan kelompoknya nanti di dalam BOR ya. Nah, kita
akan mencari bersama nih informasi penting yang kalian dapatkan setelah membaca teks di atas. Nah, ini kan ada 3 paragraf ya, kalau boleh dilihat ya, ada 3 paragraf. Jadi kita baca bersama-sama, lalu kita cari informasi penting yang ada di dalamnya. Oke, silahkan anak-anak silahkan masuk ke board-nya masing-masing ya. Hai teman-teman, kan kita Halo. masuk board nih. Kayaknya kita baca dulu gak sih teksnya bareng-bareng? Oke. Oke. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebutkan cahaya matahari ke bumi terhengkang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Mungkin boleh Joy lanjut, Joy, yang selanjutnya. Jenis gerhana matahari yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang bintik. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Mungkin aku di sini kita kan disuruh untuk menyimpulkan informasi seperti yang kita dapat ya. Mungkin aku yang pertama ya. Kalau menurut aku itu dari paragraf pertama kita bisa lihat di kalimat utamanya kayak yang udah dijelaskan sama Ibu Nur tadi. Menurut aku itu informasinya itu yaitu adalah gerhana matahari terjadi pada siang hari. Itu menurut aku teman-teman. Oke, Joy. Mungkin sekarang aku gantian ya. Kalau menurut aku sih informasi penting nih yang aku dapat itu di paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga itu informasi pentingnya kita bisa tandai pada kalimat ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gimana menurut kamu, Joy? Dan menurut Kristi gimana? Iya. Berarti ada 2 informasi pentingnya dong ya dari kali. Iya, dari paragraf pertama dan paragraf ketiga. Oke deh guys, mungkin kita langsung keluar bor aja ya. Udah selesai kan ya kita? Iya. Oke. Oke semuanya, ini sudah kembali ke main room semua kan ya? Sudah selesai kan? Oke, nah gimana nih diskusinya tadi? Berjalan dengan baik atau masih ada yang bingung-bingung gitu? Berjalan dengan baik, Bu. Nah, berjalan dengan baik ya, puji Tuhan. Nah, sekarang Ibu mau salah satu kelompok ini boleh menyampaikan nih hasil diskusinya apa sih? Nah, tadi tuh yang didapatkan informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah membaca teks bacaan ini? Oke, Kristi sudah angkat tangan. Wah, semangat sekali anak ibu ini. Oke, silahkan Kristi. Iya Ibu, jadi dari kelompok kami itu ada 2 informasi pentingnya, yaitu gerhana matahari terjadi pada siang hari. Dan ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Oke, good job Kristi dan teman-teman sekelompoknya. Tadi ada Lydia, ada Joy, good job. Yang lain boleh dikasih reaction-nya. Nah,
Iya, jadi benar ya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian yang sudah didiskusikan tadi. Nah, dalam mencari informasi penting, ingat ya anak-anak, kita bisa menemukannya jikalau kita membacanya terlebih dahulu, membaca teks dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, contohnya ini ada di paragraf pertama. Kita bisa melihat di sana kalimat utamanya di situ ada gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Nah, kita bisa mengambil kalimat ini menjadi kata kunci kita dan informasi penting yang kita dapatkan bisa melalui hal itu gitu ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kira-kira anak-anak ini sudah paham atau belum mengenai menggali informasi penting dari teks non-fiksi? Paham ya? Oke. Next slide-nya Bu Natasha. Nah, di sini Ibu mau nih kalian mengingat kembali penjelasan dari Ibu Nur tadi. Ibu Nur tadi kan sudah menjelaskan dari awal ya, dari pengertian teks non-fiksi sampai mencari atau menentukan informasi penting yang ada dalam teks non-fiksi. Nah, Ibu mau nih salah satu dari kalian, mungkin boleh Judit ya, nanti boleh menyampaikan kesimpulan apa ya yang kamu dapatkan dari penjelasan Ibu Nur tadi dan melalui latihan tadi dalam menggali informasi penting. Iya, silakan, Nak. Jadi dari pembelajaran ini saya bisa dapat caranya menggali informasi penting dari teks non-fiksi, yaitu dengan cara membaca bacaan dengan sungguh-sungguh dan teliti, serta mencari kalimat utamanya dan kata kuncinya. Oke, good job, Nak. Nah, yang lain boleh kasih reaction-nya nih. Oke, pastinya nggak hanya Judit aja ya yang bisa menyampaikan kesimpulannya. Pasti anak-anak semua mempunyai kesimpulannya masing-masing. Karena keterbatasan waktu, jadi Ibu minta Judit aja nih. Oke, lanjut. Nah, jadi kesimpulan dari Ibu, teks non-fiksi ini adalah suatu tulisan atau bacaan yang isinya itu berdasarkan fakta dan datanya itu sudah pasti benar. Jadi bukan hanya karangan-karangan fiksi, jadi bukan seperti itu. Datanya itu benar dan sesuai dengan fakta. Nah, yang kedua, kita bisa menentukan atau menggali informasi penting dengan cara yang pertama, membaca dengan intensif. Apa ya tadi membaca intensif? Nah, membaca intensif itu membaca bacaan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Lalu yang kedua itu mencari kalimat utamanya dalam tiap paragrafnya. Nah, yang terakhir, menggarisbawahi atau memberi tanda pada kalimat yang mengandung kata kunci tiap paragrafnya. Jadi ketika anak-anak mengetahui, oh ini nih yang ini nih yang jadi kata kuncinya. Nah, anak-anak bisa menggarisbawahi atau mencatat atau boleh diberi tanda supaya anak-anak tahu perbedaannya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang Bu mau kasih tugas buat tugas asinkronus ya. Nah, di sini anak-anak nanti akan Ibu bagi dalam kelompok lagi. Jadi anak-anak bisa melihat nanti siapa sih teman anggota kelompoknya. Nah, tugasnya itu apa? Yang pertama, anak-anak nanti bisa mencari teks non-fiksi berbentuk esai tentang proses terjadinya gerhana. Ini teks non-fiksi berbentuk esai itu yang sudah kita baca tadi ya, yang sudah kita pelajari tadi. Modelnya seperti itu. Anak-anak bisa mencarinya melalui Google atau dalam buku. Nah, lalu anak-anak menentukan informasi penting yang ada pada teks sesuai dengan tahapan yang sudah dipelajari tadi. Yang terakhir, anak-anak nanti diharap untuk menyampaikan hasil diskusi dalam bentuk poster dan bisa mempresentasikan melalui video. Ini anak-anak bisa kerjakan dalam sesi asinkronus nanti. Jikalau mungkin anak-anak belum selesai, anak-anak boleh lanjutkan. Jadi ini
tidak dikumpulkan hari ini, tapi Ibu mau langsung pertemuan selanjutnya nanti, anak-anak boleh langsung mempresentasikan dengan cara kira-kira ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Udah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke. Nah, oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Jadi, Ibu di sini mengucapkan terima kasih buat anak-anak karena anak-anak sudah aktif, anak-anak sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangannya atau reaction-nya untuk mengapresiasi diri kita. Oke. Nah, Ibu mau nih buat Lydia nanti bisa memimpin kita dalam doa penutup ya. Ibu, mari teman-teman dan Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu pada siang hari ini kami telah selesai belajar tentang teks non-fiksi ya Tuhan. Kiranya apa yang telah Ibu Guru berikan dapat kita pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang baru untuk kami. Terima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Mu pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Engkau begitu baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Iya. Siang semua.